Perbatasan yang berdekatan dengan TKP, yang ketiga bahkan sampai ke Polda Metro Jaya. Dan alhamdulillah pada saat tanggal mobil masuk dan keluar dari hotel tersebut, dari identifikasi CCTV inilah kami mulai mengadakan 5 Agustus kemarin, kami mendapat informasi dari rekan kami yang di Polda Metro Jaya, dari Subdit Kejahatan Keras, yang menyatakan bahwa sedang menyidik kasus hilangnya orang yang berawal dari pemalsuan dokumen. Demikian. Nah, tapi kan ini berarti baru 5 Agustus. Namun kenapa pada saat 31 Oktober pihak kepolisian langsung mendobrak dan menemukan adanya jenazah korban tersebut? Nah, ini kenapa tidak dilakukan mungkin tes DNA? Karena kan di sini sudah ada beberapa barang bukti, bahkan ada bantal. Kesulitan kami yang kedua adalah bahwa pada saat di TKP tidak ditemukan satupun identitas yang melekat kepada korban. Baik itu identitas KTP, kartu kredit, atau barang-barang lain yang sifatnya mempunyai keterkaitan dengan korban. Jadi hanya ini yang kami temukan. Kemudian tentang tes DNA, kami pun tidak berhenti di situ. Kita bukti pembandingnya belum ada, yaitu belum diketahuinya siapa dia, kan begitu. Mengingat memang database tentang DNA di kita pun kan belum ada, demikian. Nah, ya, silakan. Namun kalau misalnya untuk pelaku sendiri pada saat check-in di hotel, apakah ia tidak menitipkan identitas sehingga bisa diketahui, dan di CCTV pun juga kasus hilangnya orang yang berawal dari pemalsuan dokumen. Demikian. Nah, tapi kan ini berarti baru 5 Agustus. Namun kenapa pada saat 31 Oktober setelah kami periksa tidak. Hanya menyampaikan saya akan nginap di sini, saya bayar 300.000 untuk 1x24 jam ke depan, dan nama saya adalah X. Tidak mengatakan nama sebenarnya. Itulah kesulitan yang selanjutnya. Tapi tidak berhenti di situ. Alhamdulillah tadi kami sampaikan ada satu keterkaitan. Dari ketemunya CCTV inilah awal mula terkuaknya kasus ini, tentunya dibantu oleh rekan-rekan kami dari Polda Metro Jaya yang telah terlebih dahulu menangani kasus penggelapan dan pemalsuan dokumen kendaraan. Sehingga kami kirim CCTV-nya ke rekan-rekan di Polda Metro, dari Polda Metro mengirim foto mobilnya, ternyata ada identik, jenisnya sama, warnanya sama, kan demikian. Dan sudah ada pengakuan dari tersangka di Polda Metro Jaya. Untuk plat nomornya sendiri, Pak? Ya, ini pun sudah kami lakukan penyelidikan pada saat di TKP, bahwa pada saat plat nomor masuk itu menggunakan plat nomor yang tidak sebenarnya. Itu pun salah satu kesulitan kami sudah zoom, bahkan kami sudah kirim untuk menzoom plat nomor tersebut ke laboratorium forensik, dan plat nomor yang digunakan adalah plat nomor yang tidak terdaftar, artinya palsu, sehingga sulit untuk mengidentifikasi. Tapi dari jenis mobil dan warna mobil identik dan sama persis dengan yang tadi kita gelar pagi-pagi di sini. Berarti ini mengindikasikan bahwa sebenarnya pelaku ini sudah merencanakan ya Pak, terkait dengan prosesnya, bahkan dia sampai sudah mengganti plat mobilnya, bahkan juga sempat di CCTV terlihat sebenarnya pelaku ini sempat menengok kiri kanan seperti waspada sekali. Ini bagaimana ini Pak? Nah, ini kami tentang terkait dengan berencana atau tidak, tentunya kami harus melakukan pemeriksaan secara intensif, karena kami belum melakukan pemeriksaan secara holistik. Kami baru melakukan pemeriksaan selama 3 hari ini. Berikan waktu kepada kami untuk mengungkap lebih dalam tentang hal tersebut. Apakah ini berencana atau tidak, dan apakah ada faktor lain dan sebagainya. Berikanlah waktu untuk kami menyidik lebih dalam. Demikian. Berarti untuk penyelidikan terbaru saat ini apa yang tengah dilakukan oleh pihak kepolisian maupun juga Polda Metro Jaya, Pak? Tentunya kami tidak berhenti di sini, kami pun sudah melakukan rapat koordinasi dengan Bapak Direktur Kriminal Umum yang tadi datang ke sini dan memimpin rapat untuk membentuk tim gabungan penyidikan, yang mana akan kita adakan penyidikan lebih lanjut untuk mengungkap kasus ini secara holistik, secara menyeluruh, dan untuk mencari persesuaian antara alat bukti yang ditemukan di sini dengan yang di Polda Metro. Demikian. Dalam kondisi tertelungkup di dalam kolam siapa yang bersangkutan. Kami menggunakan metode scanning sosial, yaitu bagaimana kita men-scan siapa dia, hubungan sosial dengan masyarakatnya siapa saja, keluarganya siapa. Akan tetapi sangat disayangkan, Mbak dan para pemirsa sekalian, bahwa pada saat ditemukan jasad korban dalam keadaan sudah mulai membengkak. Bahkan sidik jari pun sudah mulai rusak, mengingat dia terendam di dalam bak kolam itu yang berair, yang airnya adalah air panas.
suhunya antara 9 sampai 50 derajat sehingga ininya merah dan sebagainya. Itulah kendala kami yang pertama. Kemudian yang kedua, kami tidak berhenti di situ. Kami lakukan identifikasi dengan menggunakan balu untuk melakukan identifikasi terhadap korban. Kemudian kami lakukan identifikasi dengan metode yang kami lakukan. Nah, tentunya ditemukanlah barang-barang ini. Demikian. Kemudian memang betul bahwa jasad tersebut adalah jasad seorang perempuan. Akan tetapi kita harus mengetahui ke dalam alat tersebut sidik jari korban. Itu pun ditemukan kendala, yaitu bahwa tidak muncul karena ada ke dalam alat tersebut sidik jari korban. Itu pun ditemukan kendala, yaitu bahwa tidak muncul karena ada dua kemungkinan. Yang pertama memang ininya rusak, yang kedua data korban ini belum masuk ke dalam database sehingga tidak muncul identitasnya. Akan tetapi kami tidak berhenti di situ. Kemudian kemungkinan yang pertama memang ininya rusak, yang kedua data korban ini belum masuk ke dalam database sehingga tidak muncul identitasnya. Akan tetapi kami tidak berhenti di situ. Kemudian kami lanjutkan penyelidikan lebih lanjut dan terungkaplah ada CCTV yang merekam pada saat yang kedua ke Polres-Polres lain perbatasan yang berdekatan dengan TKP, yang ketiga bahkan sampai ke Polda Metro Jaya. Dan alhamdulillah pada saat tanggal mobil masuk dan keluar dari hotel tersebut, dari identifikasi CCTV inilah kami mulai mengadakan 5 Agustus kemarin, kami mendapat informasi dari rekan kami yang di Polda Metro Jaya, dari Subdit Kejahatan Keras, yang menyatakan bahwa sedang menyidik kasus hilangnya orang yang berawal dari pemalsuan dokumen. Demikian. Nah, tapi kan ini berarti baru 5 Agustus. Namun kenapa pada saat 31 Oktober pihak kepolisian langsung mendobrak dan menemukan adanya jenazah korban tersebut? Nah, ini kenapa tidak dilakukan mungkin tes DNA? Karena kan di sini sudah ada beberapa barang bukti, bahkan ada bantal. Kesulitan kami yang kedua adalah bahwa pada saat di TKP tidak ditemukan satupun identitas yang melekat kepada korban, baik itu identitas KTP, kartu kredit, atau barang-barang lain yang sifatnya mempunyai keterkaitan dengan korban. Jadi hanya ini yang kami temukan. Kemudian tentang tes DNA, kami pun tidak berhenti di situ. Kita bukti pembandingnya belum ada, yaitu belum diketahuinya siapa dia, kan begitu. Mengingat memang database tentang DNA di kita pun kan belum ada, demikian. Nah, ya, silakan. Namun kalau misalnya untuk pelaku sendiri pada saat check-in di hotel, apakah ia tidak menitipkan identitas sehingga bisa diketahui? Dan di CCTV pun juga kasus hilangnya orang yang berawal dari pemalsuan dokumen. Demikian. Nah, tapi kan ini berarti baru 5 Agustus. Namun kenapa pada saat 31 Oktober setelah kami periksa tidak. Hanya menyampaikan saya akan nginap di sini, saya bayar 300.000 untuk 1x24 jam ke depan dan nama saya adalah X. Tidak mengatakan nama sebenarnya. Itulah kesulitan yang selanjutnya. Tapi tidak berhenti di situ. Alhamdulillah tadi kami sampaikan ada satu keterkaitan. Dari ketemunya CCTV inilah awal mula terkuaknya kasus ini, tentunya dibantu oleh rekan-rekan kami dari Polda Metro Jaya yang telah terlebih dahulu menangani kasus penggelapan dan pemalsuan dokumen kendaraan. Sehingga kami kirim CCTV-nya ke rekan-rekan di Polda Metro, dari Polda Metro mengirim foto mobilnya. Ternyata ada identik, jenisnya sama, warnanya sama. Kan demikian. Dan sudah ada pengakuan dari tersangka di Polda Metro Jaya. Untuk plat nomornya sendiri, Pak? Ya, ini pun sudah kami lakukan penyelidikan pada saat di TKP, bahwa pada saat plat nomor masuk itu menggunakan plat nomor yang tidak sebenarnya. Itu pun salah satu kesulitan kami sudah zoom, bahkan kami sudah kirim untuk menzoom plat nomor tersebut ke laboratorium forensik, dan plat nomor yang digunakan adalah plat nomor yang tidak terdaftar, artinya palsu. Sehingga sulit untuk mengidentifikasi. Tapi dari jenis mobil dan warna mobil identik dan sama persis dengan yang tadi kita gelar pagi di sini. Berarti ini mengindikasikan bahwa sebenarnya pelaku ini sudah merencanakan ya Pak, terkait dengan prosesnya, bahkan dia sampai sudah mengganti plat mobilnya, bahkan juga sempat di CCTV terlihat sebenarnya pelaku ini sempat menengok kiri kanan seperti waspada sekali. Ini bagaimana ini Pak? Nah, ini kami tentang terkait dengan
berencana atau tidak, tentunya kami harus melakukan pemeriksaan secara intensif karena kami belum melakukan pemeriksaan secara holistik. Kami baru melakukan pemeriksaan selama 3 hari ini. Berikan waktu kepada kami untuk mengungkap lebih dalam tentang hal tersebut. Apakah ini berencana atau tidak, dan apakah ada faktor lain dan sebagainya. Berikanlah waktu untuk kami menyidik lebih dalam. Demikian. Berarti untuk penyelidikan terbaru saat ini apa yang tengah dilakukan oleh pihak kepolisian maupun juga Polda Metro Jaya, Pak? Tentunya kami tidak berhenti di sini, kami pun sudah melakukan rapat koordinasi dengan Bapak Direktur Kriminal Umum yang tadi datang ke sini dan memimpin rapat untuk membentuk tim gabungan penyidikan yang mana akan kita adakan penyidikan lebih lanjut untuk mengungkap kasus ini secara holistik, secara menyeluruh, dan untuk mencari persesuaian antara alat bukti yang ditemukan di sini dengan yang di Polda Metro. Demikian. Baik, terima kasih. Kita masih akan tetap melanjutkan kembali, Pak. Mungkin bagaimanakah sebenarnya proses pemeriksaan yang akan dilakukan lebih lanjut lagi kepada tersangka AK ini? Kemudian, bagaimana sebenarnya hasil visum lebih awal? Apakah sudah ada dari hasil dari tim forensik? Tentunya masih kita tahan dulu. Kita akan melanjutkan lagi perbincangan terkait dengan menguak seperti apakah dan apa sebenarnya motif dari kasus pembunuhan Rian, asisten Presiden Direktur PT Excel Axiata. Kami akan kembali.